Haleluya, puji Tuhan saudara sekalian. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh ada dengan tubuh yang sehat. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita juga boleh diberi kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan, untuk kembali belajar dari firman Tuhan, supaya hidup kita senantiasa dipimpin dan dituntun oleh kehendak Bapa di sorga. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, dan kami semua siap mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita dari 2 Korintus 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita baca sekali lagi, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Saudara, kematian Yesus di kayu salib adalah peristiwa penting bagi kehidupan kita sebagai umat Kristen. Ya, kelahiran Kristus adalah salah satu event yang penting. Tetapi kematian Yesus tidak dapat dipisahkan dari kelahiran Dia. Kenapa saudara? Karena melalui kematian Yesus di kayu salib, segala dosa turunan manusia yang harusnya kita tanggung sudah dipatahkan Yesus di kayu salib, sehingga kita boleh hidup merdeka dan bebas dari kutuk dosa. Kita bebas dari budak dosa. Pada hakikatnya saudara, manusia tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Segala usaha untuk membenarkan diri manusia selalu gagal. Manusia yang berdosa tidak akan pernah bisa berdamai dengan Allah yang Maha Kudus, karena Allah hakikatnya adalah kudus. Perdamaian manusia yang berdosa hanya akan terjadi melalui Yesus. Sebab Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa menggantikan manusia yang berdosa, agar kita yang berdosa menjadi kudus dan suci. Dan dengan kekudusan manusia itulah, dengan kekudusan yang sudah diberikan kepada Yesus itulah, manusia bisa bertemu dan berdamai dengan Allah. Pernyataan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang baru kita baca, yang berkata bahwa di dalam Dia kita dibenarkan, itu merupakan satu pernyataan yang luar biasa maknanya dari seorang Rasul Paulus. Di sini dia menyatakan bahwa Yesus, satu pribadi yang suci, satu pribadi yang tidak berdosa sama sekali dalam kodratnya sebagai ilahi, tapi kemudian dia dibuat menjadi dosa. Bukan hanya sampai situ kejadian yang luar biasa itu. Paulus menunjukkan bahwa tujuan Allah membuatnya menjadi dosa adalah karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah satu-satunya manusia yang dijadikan berdosa untuk menghasilkan pembenaran bagi kita, dalam sebuah cara yang menunjukkan bahwa sekalipun Ia telah dibuatnya berdosa, sekalipun Yesus seseorang yang suci tapi kemudian dibuatnya berdosa, tetapi sama sekali Yesus tidak takluk dengan dosa. Dosa tidak dapat menaklukkan Yesus. Tetapi justru pada waktu Dia menjadi penanggung kita, Dia telah menjadi pembebas manusia dari kuasa dosa. Dan inilah yang dapat kita artikan bahwa di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Ada rahasia yang besar di balik statement yang mengatakan Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Bukan saja membawa dampak pada jiwa-jiwa manusia yang dijamah oleh kebenaran ini, tapi juga memerdekakan manusia dari perbudakan dosa, bahkan memampukan manusia untuk berdiri menyatakan kebenaran dan berani hidup demi kebenaran, sekalipun itu artinya bisa kehilangan seluruh dunia ini, bahkan nyawa ini, karena Yesus Kristus
adalah kebenarannya. Dan saudara, Yesus adalah manusia pertama bagi kita yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang menggenapi seluruh perkataannya yang dijalaninya sebagai manusia. Dia rela menanggung dosa banyak orang, dan dia rela berdoa bagi pemberontak-pemberontak yang ada di sebelah kiri dan kanannya. Dia rela menyerahkan tubuhnya untuk disiksa, sehingga bentuk tubuhnya sudah menjadi rusak, bentuk wajahnya sudah menjadi rusak. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa dapat diselamatkan. Supaya kita yang tadinya berjalan menuju maut, menuju jurang pemisahan dengan Allah, dia mati supaya kita kembali kepada kasih Allah mula-mula. Oleh karena itu kita patut berterima kasih kepada Yesus atas kerelaannya menjadi berdosa menggantikan kita, supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Saudara, banyak orang berkata bahwa orang Kristen tidak perlu berbuat baik karena dia pasti masuk surga. Orang Kristen bahkan boleh melakukan banyak dosa karena toh dia sudah ditebus dan bisa masuk surga. Saudara, itu tidak benar. Karena tidak mungkin kita terus-terusan hidup dalam dosa dan tidak menjadi berkat bagi banyak orang, tapi kemudian kita masuk surga. Itu tidak benar, saudara. Dan itu bukan esensi kekristenan. Tapi saudara, yang perlu kita catat adalah justru karena kita sudah ditebus, karena kita mengenal kebenaran, karena kita paham bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, bahwa Yesus sudah memberikan kita anugerah untuk selamat. Karena kita sudah paham semua itu, maka kita harus berbuat baik, maka kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Matius 5 ayat 16 berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga." Ini adalah esensi dari pengorbanan Kristus di kayu salib untuk kita yang berdosa, supaya hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, supaya hidup kita dapat membawa banyak orang untuk mengenal salib Kristus. Dan itu adalah tujuan Allah, membawa kita menuju kebenaran. Di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9, firman Tuhan berkata, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran." Kalau hari ini kita disebut anak terang, karena Yesus sudah datang untuk menyelamatkan kita. Kalau hari ini kita disebut sebagai anak terang, karena Dia yang tidak berdosa sudah dibuatnya menjadi dosa, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Menjadi terang berarti kita memiliki impact bagi orang lain, agar mereka juga menerima keselamatan, agar mereka juga menerima kabar baik. Dan itu yang bisa kita artikan sebagai terang. Hari ini saudara, kalau kita diberikan kesempatan untuk menikmati hidup yang baru, menikmati hari yang baru, itu supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, supaya apa yang kita lakukan itu memuliakan Bapa yang ada di sorga, supaya kita tidak menjadi kutuk, tapi kita menjadi berkat. Orang boleh melihat Yesus dalam apa yang kita kerjakan. Dan percayalah, waktu kita membawa nama Yesus dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam perjuangan kita, dalam pergumulan kita, maka Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Yesus tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap kepada Dia, karena itu adalah janji Yesus. Puji Tuhan. Mari saudara, kita berdoa dan kita terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau sudah datang dari sorga. Bahkan Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus kami semua, supaya kami dapat berdamai dengan Allah. Engkau sudah mati buat kami, supaya dosa keturunan, supaya kutuk keturunan itu Engkau cabut dan Engkau ganti dengan berkat yang melimpah, sehingga hidup kami tidak lagi menjadi kutuk. Hidup kami tidak lagi diperbudak oleh kutuk,
Tetapi sekarang tegaklah kepala kami dan menghadap Engkau. Dan kami percaya setiap kami boleh hidup dengan masa depan yang penuh pengharapan, karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin umat-Mu. Aktivitas yang mereka lakukan hari ini Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan membuatnya menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan, kami sudah terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.